Selamat datang kembali di kelas TI 2204, proses manufaktur. Kita akan melanjutkan kembali bahasan kita setelah kita sudah bisa membentuk logam maupun plastik, gitu ya. Kita selanjutnya akan mencoba membahas terkait proses lanjutan yang bisa dilakukan, khususnya untuk barangkali mengurangi bentuk, mengurangi dimensi, dan seterusnya. Untuk kesempatan ini kita akan sambung dengan pembahasan terkait operasi pemesinan yang akan terbagi dalam dua bagian. Pada sesi ini kita akan bahas terkait pahat, jenisnya, dan bentuk pemotongan yang bisa dilakukan dengan pemesinan. Kita perkaya lagi keywords terkait proses manufaktur, khususnya tentang pemesinan. Ini adalah terminologi Inggrisnya. Pertama adalah machining, yaitu pemesinan. Yang kedua, shear deformation atau deformasi geser. Kita sudah melihat membahas terkait adanya deformasi plastis. Ya. Yang ketiga adalah chip atau gram atau material sisa. Ya. Yang keempat, cutting tool, pahat. Yang kelima adalah material removal atau pembuangan material. Berikut adalah klasifikasi proses material removal atau proses membuang material, atau kita juga sebut sebagai proses subtraktif. Ini umumnya dilakukan setelah proses pembentukan yang sebelumnya telah kita bahas, baik itu pengecoran maupun dengan proses rolling, forging, dan bending. Umumnya kita bagi ke dalam tiga bagian. Ya, yang pertama adalah konvensional machining, kita sebut di sini. Yang berikutnya adalah proses abrasif. Yang terakhir adalah proses yang non-tradisional. Kedua ini kita sebut sebagai proses yang tradisional karena merupakan proses dasar dari proses yang sifatnya subtraktif. Kita akan bahas terkait proses turning, drilling, milling, dan modifikasi lainnya. Apa itu pemesinan? Jika kita artikan, ini adalah satu proses yang memanfaatkan pahat ya untuk memotong material sesuai dengan bentuk dimensi yang diinginkan. Ini adalah contoh penampangnya. Jadi paling tidak ini adalah benda kerjanya, ini adalah chip yang terjadi akibat dari aplikasi pahat dengan posisi yang sedemikian rupa. Paling tidak ada dua bagian nantinya dari pahat yang perlu kita perhatikan, yaitu rake dan flank-nya. Ya. Ini adalah contoh aplikasinya pada satu proses turning. Untuk pahat itu sendiri, terdapat dua bagian yang nantinya kita perlu pertimbangkan posisinya. Yang pertama adalah rake. Rake ini yang nantinya akan mengarahkan aliran dari gram atau chipnya. Ya. Berikutnya adalah flank. Flank ini sebetulnya celah antara pahat dan permukaan yang telah terpotong. Ya, ini juga berfungsi untuk melindungi permukaan hasil pemotongan dari abrasi gramnya mengarah kembali ke permukaan yang baru dipotong. Jadi kita paling tidak akan menemukan dua jenis pahat, satu yang sifatnya single point atau hanya satu mata pahat saja, gitu ya, atau yang mempunyai banyak sekali mata pahat. Sebagai contoh di sini yang pada umumnya kita lihat yang seperti helix, dan ini adalah contoh single point yang kita lihat pada mesin bubut. Ini adalah 4 proses pemesinan umum. Kita punya turning, punya drilling, dan punya milling, yaitu yang horizontal dan vertikal. Ini adalah contoh proses turning. Jika kita lihat di sini konfigurasinya adalah seperti ini. Pada umumnya produknya dibuat dari raw material yang berbentuk silinder seperti ini, dan silinder itu akan berputar dengan pada poros tertentu, gitu ya. Selanjutnya kita tinggal memposisikan posisi pahat single point yang kita inginkan untuk membentuk bidang atau fitur dari produk mesin bubut. Lalu berikutnya ini adalah contoh sederhana proses drilling yang kita bisa implementasikan pada
produk ya atau yang ingin kita buat. Sederhananya bendanya akan diam, berbeda dengan turning tadi, sedangkan yang berputar adalah pahatnya. Tetapi khusus untuk drilling pergerakannya hanya pada pergerakan vertikal atau horizontal dan hanya melibatkan satu sumbu rotasi saja. Yang berikutnya ini adalah contoh proses milling yang bedanya dengan proses drilling tadi adalah pahatnya di sini bisa bergerak terhadap 3 sumbu ya, X, Y, Z ya. Jadi di sini bentuk yang dibuat juga bisa beragam, tidak hanya lubang, seperti di sini juga bisa meratakan permukaan, bisa membentuk beberapa bagian dari benda dan seterusnya. Dan juga sama dengan proses drilling, bendanya cenderung diam, tetapi pahatnya yang bergerak. Terkait ketiga proses tadi, juga kita perlu mengetahui mesin yang berkesesuaian. Untuk proses turning biasanya kita sebut mesinnya sebagai mesin lathe atau mesin bubut. Ya. Di sini kita perlu mempertimbangkan ada kecepatan dan kecepatan makan. Ya. Untuk kecepatan sendiri adalah sebetulnya di sini seberapa cepat benda itu bisa diputar. Lalu untuk kecepatan makannya nantinya akan paralel dengan aksis kerjanya, gitu ya. Untuk depth of cut-nya kita juga bisa mengaplikasikan seberapa dalam nantinya dari pahat tadi berdasarkan pahat yang single tool. Untuk yang drilling dan milling, untuk drilling bisa diaplikasikan dengan mesin drill press ataupun dengan mesin milling. Sehingga dengan memiliki satu mesin milling kita sebetulnya bisa melakukan 2 proses drilling dan milling sekaligus. Untuk drilling dan milling, toolnya yang berotasi bukan bendanya, dan di sini khusus drill dan milling juga sama nantinya ukuran diameter dari pahat tersebut yang bisa menentukan seberapa besar fiturnya. Lalu untuk kecepatan makannya nantinya kecepatan makannya untuk yang drilling ini paralel dengan aksis dari toolnya, jadi sama gitu ya. Sedangkan untuk milling nantinya kecepatan makannya ini akan tegak lurus dengan aksis toolnya. Untuk depth of cut-nya, depth of cut di sini adalah kedalaman untuk drilling, sedangkan untuk milling seberapa jauh dari permukaan yang paling atas. Di sini adalah mesin perkakas sederhana, yang kiri mesin bubut atau lathe, ini adalah drill press sederhana, yang kanan adalah juga contoh mesin milling yang tradisional. Apa keunggulan pemesinan di sini yang bisa kita lihat? Nantinya material kerjanya sangat beragam, sehingga jika kita lihat khususnya pada jenis material, hampir semua logam dapat dipotong. Tapi lagi-lagi nantinya tergantung dari spesifikasi mesin, tools, dan alat bantu lainnya. Yang kedua, plastik dan plastik komposit ini juga bisa dipotong ya dengan mempertimbangkan proses milling dan turning tadi, juga kayu sebetulnya. Tetapi untuk seramik ya ini bisa, tetapi nanti memang ada modifikasi tertentu dari pahat ya. Karena keramik ini cukup keras dan juga getas, sehingga aplikasi pemotongannya perlu sesuai. Lalu dari sisi geometrinya, fitur standarnya bisa kita aplikasikan lubang, slot, step, atau bentuk yang paling tidak berkesesuaian dengan atau tegak lurus dengan aksis dari pahat tersebut. Untuk yang non standar, pada dasarnya nanti tergantung dari bentuk pahatnya. Sebagai contoh misalkan khusus untuk tap hole atau lubang yang berulir gitu ya, atau slot yang berbentuk T terbalik ya. Selain itu keakuratan di sini kita bisa memiliki dimensi yang memiliki toleransi cukup kecil, yaitu sekitar 0,025 mm untuk mesin yang tradisional. Tetapi nanti ketika aplikasinya sudah menggunakan mesin yang berbasis CNC ya, tentunya nantinya bisa kita dapatkan toleransi hampir 1 mikron. Lalu untuk permukaan potongnya akan baik sekali ya, nantinya juga ini tergantung dari
konfigurasi parameter pemesinan, tetapi bisa kita dapatkan hingga 0,4 mikrometer. Kerugiannya tentunya selalu dari proses subtraktif itu akan adanya gram yang nanti dihasilkan dari pemotongan, yang di era ini sebetulnya jadi pertimbangan sekali, karena aspek gram ini tentunya akan menjadi satu hal yang kita sebut sebagai waste. Yang kedua, waktu pemotongan ini relatif lama dibandingkan dengan proses casting atau forging, karena nanti kita lihat bentuk pemotongan itu ada roughing dan finishing, paling tidak ada 2 bentuk, sehingga ada 2 waktu yang perlu kita akomodasi. Dari sisi parameter, sederhananya nantinya seberapa cepat kita bisa membuang atau mengurangi bentuk, itu kita bisa hitung sebagai MRR, yang merupakan kepanjangan dari material removal rate, yang bisa kita hitung dari berapa aplikasi kecepatan bendanya atau permukaan benda itu bergerak, dan berapa kecepatan pahat itu bergerak, dan yang terakhir adalah berapa ukuran yang akan dikurangi. Dari jenis pemotongan, seperti yang saya gambarkan sebelumnya, kita akan mempertimbangkan ada 2 bentuk. Yang pertama yang kita lakukan adalah roughing. Roughing ini kita aplikasikan untuk mempercepat pemotongan hingga bentuk yang mendekati ukuran dari yang diinginkan. Jadi pemotongannya memang didesain lebih besar, hampir lebih besar sedikit dari volume akhir produk. Ya, untuk kecepatan makan ini kira-kira berkisar 0,4 sampai 1/4 mm per putarannya. Lalu untuk kedalamannya juga bervariasi, lagi-lagi dari spesifikasi mesin dan khususnya tool di sini pahat, yaitu 2,5 sampai 20 mm. Selanjutnya, setelah kita mendapatkan ukuran yang mendekati ukuran yang kita inginkan, kita akan melakukan proses finishing, yaitu untuk mendapatkan dimensi atau toleransi atau kerataan permukaan yang kita inginkan. Untuk kecepatan makan dari pahat itu sendiri itu semakin kecil dan biasanya berkisar 0,125 paling kecil sampai dengan 0,4 mm per putaran paling besarnya. Lalu untuk kedalaman juga semakin kecil, karena kedalaman yang besar itu juga menyebabkan torsi atau gaya momen yang besar, sehingga khususnya kerataan dari permukaan itu sulit dicapai, sehingga perlu diperkecil. Kisarannya adalah di 0,75 sampai 2 mm. Lalu setelah kita ketahui seperti ini, bagaimana kita menentukan apakah proses subtraksi itu akan kita gunakan turning, milling, ataupun drilling. Sebetulnya bisa kita terka dari komponen yang akan kita rancang. Ya. Kita lihat di sini kurang lebih nantinya benda itu kita bisa bagi atau klasifikasikan menjadi 2 bentuk, yaitu benda yang bisa berotasi atau benda yang tidak memiliki sumbu rotasi, atau kita sebut sebagai prismatik. Untuk benda A, karena adanya sumbu putar tersebut, bisa kita terka ini akan lebih mudah untuk diproses pada mesin bubut. Sedangkan untuk benda yang kedua, ini kita terka lebih mudah untuk dibuat pada mesin milling, di mana nantinya bukan bendanya yang bergerak, tetapi pahatnya yang bergerak. Lalu kalau dari benda tersebut, bentuk permukaan potong yang bisa kita rancang adalah yang pertama dari proses turning. Ya, kita bisa melakukan proses yang straight saja, gitu ya, paralel dengan permukaan silinder tersebut, atau yang membentuk sudut sehingga menghasilkan bentuk tirus seperti ini, atau yang juga memanfaatkan bentuk freeform sehingga kita bisa membentuk kontur tertentu dari silinder tersebut. Untuk milling, kita bisa lakukan yang plain milling, ya, dengan konfigurasi horizontal milling, atau dengan vertical milling kita bisa membentuk profil yang beragam. Berdasarkan pahat juga bisa kita dapatkan bentuk yang khusus, ya, pada proses
turning maupun yang berbasis milling, ya. Di sini sebagai contoh dengan turning, kalau tadi hanya menggunakan pahat yang single dan kita gerakan sumbunya untuk membentuk kontur tertentu, tetapi bagaimana jika memang kita desain pahatnya sudah memiliki kontur tersebut. Jadi mirip seperti forming sebetulnya, tetapi kalau forming tidak mengurangi volume, yang ini akan mengurangi volume. Yang berikutnya juga bentuk pahat drill, ini akan membentuk seberapa lebar lubang tersebut. Dan yang ketiga adalah proses broaching, di mana nantinya pahat atau broach ini yang akan membentuk bidang atau permukaan yang akan dituju. Dari situ kita juga bisa mengkombinasikan bentuk dari pahat tersebut dan juga pergerakannya. Sebagai contoh, dengan tool single point yang sederhana, jika kita atur gerakan makannya, maka kita dengan benda itu berputar dan gerakan makan yang bertahap, kita bisa membuat satu bentuk ulir, ya, pada satu silinder tertentu. Yang kedua, dengan bentuk pahat seperti ini yang kita sebut T-slot, ya, kita bisa membuatnya satu dengan pahat yang memang seperti ini